Saya menyesal karena perkara ini membuat banyak pihak terluka. Keluarga saya, orang-orang yang pernah percaya, masyarakat, dan para pekerja yang pernah menaruh harapan. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan pledoi pribadi ini. Saya memahami bahwa ruang persidangan adalah ruang yang terhormat. Di tempat ini, setiap kata harus diucapkan dengan kesadaran. Setiap penjelasan harus disampaikan dengan tanggung jawab. Setiap permohonan harus tetap berdiri dalam penghormatan kepada hukum. Pledoi ini bukan pembelaan hukum teknis tentang dakwaan, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, fakta persidangan, serta seluruh argumentasi yuridis. Hal itu telah disampaikan oleh penasihat hukum saya. Saya tidak hendak mengulangi ruang pembelaan hukum itu. Yang ingin saya sampaikan hari ini adalah suara pribadi saya. Suara seorang manusia yang sedang berada dalam masa paling berat dalam hidupnya. Suara seorang anak yang sejak kecil kehilangan ayah. Suara seorang suami, seorang ayah, seorang kakek, seorang aktivis, dan seorang mantan pejabat publik yang hari ini harus berdiri di hadapan hukum, keluarga, masyarakat, dan nuraninya sendiri. Di hadapan yang mulia, saya ingin memulai dengan kalimat yang paling sederhana, paling langsung, dan paling jujur. Saya salah. Saya mengakui salah. Saya menyesal. Saya menyesal karena sebagai pejabat publik, saya seharusnya menjaga amanah dengan jauh lebih baik, lebih hati-hati. Saya seharusnya lebih waspada terhadap setiap ruang, setiap relasi, setiap komunikasi, setiap lingkungan jabatan, dan setiap keadaan yang dapat menimbulkan persoalan serta melukai kepercayaan masyarakat. Saya tidak akan membenarkan kesalahan saya. Saya tidak akan merendahkan proses hukum. Saya juga tidak akan menyerang siapapun. Hari ini saya hanya ingin menyampaikan perjalanan hidup saya, nilai yang membentuk saya, kerja yang pernah saya lakukan, penyesalan yang saya rasakan, serta permohonan agar yang mulia berkenan mempertimbangkan diri saya sebagai manusia secara utuh. Perkara ini dan kesadaran saya, yang mulia majelis hakim yang saya hormati, perkara ini menjadi pukulan yang sangat besar dalam hidup saya. Saya merasakan bagaimana nama baik yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh dalam sekejap. Saya melihat keluarga saya ikut menanggung malu. Saya melihat orang-orang yang pernah percaya kepada saya menjadi kecewa. Saya juga membayangkan para buruh yang pernah datang meminta pertolongan mungkin bertanya-tanya mengapa orang yang mereka harapkan justru berada dalam keadaan seperti ini. Semua itu menjadi beban batin yang tidak ringan. Jabatan publik bukan hanya soal kewenangan. Jabatan publik ada kepercayaan. Kepercayaan rakyat adalah sesuatu yang mahal. Ketika kepercayaan itu terluka, seorang pejabat tidak cukup hanya menjelaskan niatnya. Ia harus berani melihat dirinya sendiri, merendahkan hati, dan mengakui bahwa ada tanggung jawab moral yang gagal dijaga dengan baik. Itulah yang saya rasakan hari ini. Saya mengaku salah karena saya tidak cukup hati-hati menjaga amanah itu. Saya menyesal karena perkara ini membuat banyak pihak terluka. Keluarga saya, orang-orang yang pernah percaya, masyarakat, dan para pekerja yang pernah menaruh harapan. Saya menyampaikan pengakuan ini bukan sekedar kalimat kosong. Saya menyadari bahwa penyesalan yang benar tidak berhenti pada ucapan. Ia harus menjadi kesadaran yang merendahkan hati, mengubah cara memandang hidup, dan membuka jalan untuk memperbaiki diri. Dari kehidupan yang sulit, saya belajar memahami orang kecil. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati,
Sebelum saya dikenal sebagai aktivis, sebelum saya masuk ke dunia politik, dan sebelum saya pernah diberi amanah sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, saya hanyalah anak dari keluarga sederhana yang hidup dalam kekurangan. Saya tumbuh tanpa sosok ayah. Saat usia saya kurang lebih dari 2 tahun, ayah saya meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu saya menjadi tiang utama keluarga. Beliau membesarkan kami dalam bersaudara seorang diri. Ibu saya bukan orang yang hidup berkecukupan. Kami tidak memiliki rumah tetap. Masa kecil saya dilalui dengan berpindah-pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Kekurangan bukan hal yang asing bagi saya. Saya mengenal rasa cemas karena hidup tidak selalu pasti. Saya melihat sendiri bagaimana seorang ibu harus berjuang agar anak-anaknya bisa makan, sekolah, dan tetap punya harapan. Untuk membiayai sekolah, saya ikut mencari uang sendiri. Saya pernah mengais dan menjual plastik gelas air mineral. Saya pernah mencuci mobil. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil agar pendidikan saya tidak berhenti. Gelar sarjana yang akhirnya saya peroleh bukan datang dari kemudahan. Ia lahir dari kerja keras, keringat, dan tekad untuk tidak menyerah kepada keadaan. Dari pengalaman hidup itulah saya belajar memahami orang kecil. Saya memahami bagaimana rasanya ketika hidup harus diperjuangkan dari bawah. Saya memahami bagaimana beratnya mempertahankan harapan ketika keadaan tidak berpihak. Karena itu, ketika saya berhadapan dengan buruh, pekerja, pencari kerja, pengemudi ojol, atau keluarga yang sedang berjuang, saya tidak melihat mereka sebagai angka. Saya melihat manusia, saya melihat wajah masa kecil saya sendiri, saya melihat ibu saya melihat keluarga-keluarga yang sedang bertahan. Pengalaman itulah yang membentuk keberpihakan saya. Aktivisme dan keyakinan bahwa negara tidak boleh jauh dari rakyat. Yang mulia Majelis Hakim yang saya hormati, ketika menjadi mahasiswa, saya aktif dalam pergerakan mahasiswa dan pemuda. Saya harus mengorganisasi kawan-kawan mahasiswa di Depok, Jakarta, dan wilayah sekitarnya. Pada masa itu saya belajar bahwa hidup tidak cukup hanya diperjuangkan untuk diri sendiri. Ada kepentingan yang lebih besar daripada diri pribadi, yaitu kepentingan rakyat dan bangsa. Pada Reformasi 1998, saya berada dalam arus gerak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.